Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucini Mas Ayu dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan ke-11 ini, di sini kita akan membahas mengenai pagination, filter, serta search. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pagination. Nah, pagination ini adalah fitur untuk membagi data menjadi beberapa halaman. Contohnya itu misalnya ada 200 data pelanggan nih. Nah, tanpa pagination itu kan dia akan muncul sekaligus datanya dan otomatis dia lama loadingnya dan juga servernya itu berat. Nah, dengan pagination dengan pagination ini dia di sini saya menggunakan Paginet 10. Nah, ini Paginet 10 yang dimana dia tuh kalau misalnya di halaman 1, misalnya dia menampilkan data dari 1 sampai 10. Kemudian kalau misalnya di halaman kedua dari 11 sampai 20 dan seterusnya. Nah, untuk pagination ini juga dengan kode pagination 10 ini kita data yang ditampilkan ini dia per halaman seperti tadi kan. Nah, selanjutnya di blade ini kita menampilkan navigasi pagination yang ada di warga indeksnya. Di sini saya membuat pagination. Nah, nih. Nah, di kode ini dia fungsinya dia akan menampilkan tombol halaman 1, 2, dan seterusnya gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada filter. Nah, filter ini dia digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kategori tertentu. Contohnya nih, filter gender. Jadi dia hanya menampilkan gendernya seperti laki-laki, perempuan, atau bahkan seluruhnya. Nah, kemudian ada filter status. Filter status ini aktif atau tidak aktif. Jadi kalau misalnya kita membuat filternya ini kayak ada aktif dan tidak aktif, atau kita dalam berupa gender gitu, seperti itu ya. Uh, dan filter dan ketika user memilih pilihan di drop down-nya itu Laravel menerima request get gender laki-laki, berarti dia hanya memfilter gender gitu kan. Nah, untuk filternya ini di sini saya membuat uh, saya membuat fitur filter berdasarkan gender karena pagination menggunakan metode get, form filternya itu harus get. Jadi tampilan formnya itu seperti ini. Gender. Nah, seperti ini tampilan formnya. Dari sini ya. Nah, ini drop down jenis kelamin. Nah, ini untuk rootnya. Nah, di get ini dia memanggil root warga indeks yang dimana berdasarkan gendernya ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama itu ada all itu untuk semua, kemudian value-nya itu ada laki-laki dan value perempuan gitu. Nah, form ini dia itu akan otomatis submit saat pilihannya itu berubah. Saya request gendernya ini memastikan pilihan tetap terpilih saat halaman di refresh. Jadi kalau misalnya halaman di refresh, dia tetap memilih halaman itu gitu. Nah, kemudian di sini kita buat satu function baru di model untuk menangani filter dari requestnya. Di sini kita di sini saya udah buat nih filter scope filter. Nah, fungsinya ini dia mengecek kolom mana saja yang boleh difilter. Lalu jika request ini berisi nilai query, otomatis dia ditambahkan kondisi where. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita mengimplementasinya di controller itu kita terima request dan kita menyiapkan daftar kolom yang bisa difilter, lalu dipanggil filter dan paginate-nya. Seperti ini. Nah, ini dia. Nah, sampai ini ya.
Kemudian ada yang selanjutnya itu ada fitur search. Nah, di sini search ini digunakan untuk mencari data berdasarkan kata kunci. Contohnya, di sini saya mengetik nama saya, Suci. Jadi, tampilan pelanggan itu bernama Suci, dia nampil di datanya. Kemudian ketika saya ketik Gmail gitu misalnya kan, jadi dia menampilkan pelanggan dengan nama dengan Gmail gitu. Kalau misalnya ketik nomor KTP-nya, dia akan mengandung menampilkan nomor KTP-nya seperti itu. Nah, fungsi dari search ini dia menemukan data dengan cepat, jadi tidak harus nge-scroll atau cek halaman satu persatu, serta cocok ini filter search ini cocok dia untuk yang banyak database-nya. Nah, di sini untuk implementasinya, nah di sini kita menambahkan inputan search di bawah filter gender yang tadi di index. Nah, di sini. Nih. Ya kan? Nah, di sini nah, di sini dia ada value request search. Maka nilai pencarian ini tidak hilang saat di reload. Jadi kalau misalnya di reload nih, jadi value search-nya itu dia nggak akan hilang. Kemudian kita menambahkan scope search di model warga. Di model warga, nah di sini kan filter ya. Nah, di bagian model ini, di sini saya menambahkan scope search. Nah, function ini dia akan mencari kata kunci di banyak kolom sekaligus. Nah, kemudian penerapan search di index. Nah, di sini saya menerapkan di controller. Nah, di sini saya menambahkan kolom yang searchable kolom yang dimana dia bisa men-search nama, email, serta nomor KTP. Seperti itu. Kalau misalnya di filter tadi, dia hanya memfilter jenis kelamin saja. Kan? Seperti itu. Kemudian, di sini kemudian di sini kita menambahkan tombol clear search. Nah, untuk menghapus pencarian, di sini kita menambahkan tombol clear seperti ini di bagian warga indeks. Warga indeks. Mana ya? If Nah, ini. Di sini kita menambahkan clear button. Nah, tombol ini dia akan mengembalikan tampilan ke list awalnya. Jadi kalau misalnya kita clear, dia akan menampilkan tampilan awalnya seperti itu. Nah, di sini saya menerapkan pagination, filter serta search itu di warga. Kalau untuk di user di warga nih, warga indeks. Kalau misalnya di user, di sini saya hanya menerapkan di pagination, di user ini saya akan menerapkan search input serta clear button saja. Karena kalau untuk user itu kan yang kita butuhkan namanya ya. Jadi saya membuat search input aja. Kalau untuk filternya tidak, seperti itu ya. Nah, di sini kita coba menerapkan untuk demo hasilnya itu seperti ini ya. Nah, untuk di data warga itu seperti ini. Ada button search serta filternya. Di sini dia menfilter nih. Kalau misalnya di all, ini dia akan menampilkan data seluruhnya gitu. Kalau misalnya nih,
ada ini pagination-nya. Jadi pagination-nya seperti ini. Dan untuk di filter itu seperti ini. Jadi kalau misalnya all itu dia menampilkan data seluruhnya. Tapi kalau kita klik laki-laki, maka dia akan menampilkan data dari laki-laki semuanya. Di laki-laki, 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 laki-laki kan. Kalau misalnya kita klik perempuan, maka dia akan memfilter data yang hanya keluar perempuan. Seperti itu. Kalau misalnya kita search, nah kalau di search itu kan tadi dia bisa nama, email, ataupun KTP. Nah, misalnya kita klik galih. Kita ketik galih, dia akan memfilter di galih ini saja. Galih, galih. Nah, galih, galih. Ah, ini dia memfilter nih email dari galih, si galih ini. Kalau namanya kan nggak nih beda, tapi emailnya sama nih. Nah, dia tetap, pokoknya dia akan memfilter dengan nama atau email ataupun KTP. Nah, kalau misalnya di emailnya ada Galih, maka dia akan muncul nih data dengan email Galih. Nah, ini button clear. Ketika kita clear, dia akan menampilkan ke data awal. Nah, seperti ini. Mungkin seperti itu ya pertemuan ke-11 saya dengan penerapan yang sudah saya terapkan. Jika ada saya ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.